Bagi saya, salah satu view terbaik adalah menemukan sesuatu yang semakin susah untuk ditemukan, semacam suasana hutan lumut yang seperti ini. Keren banget. Puncak Jokolangan. Wes. Mongkrang bro. Akhirnya sampai di puncak candi dan ketinggiannya puncak mitis 1860. Akhirnya sampai di puncak Cemoro Wayang. Jangan dibayangkan puncak Gunung Cemoro Wayang itu seperti puncak-puncak gunung pada umumnya. Ya, hanya seperti ini untuk camp area. Dulu base camp gerbang pendakiannya itu jalan-jalan Jatioso, Banyu Anyep ke Jobo Larangan lewat Ponorejo tuh lewat sini. Keren. Di sana api. Ini karena warga lokal sopirnya sehingga bisnya berani sampai ke sini. Bisa dibayangkan gitu. Lalu sekarang kanan kirinya full kafe-kafe. Ya. Lewat sono tadi jalannya itu mengerikan. Berdoa dulu ya guys sebelum melakukan pendakian. Sekitar 50 meter meninggalkan gerbang pendakian Jokolangan lewat Ponorejo yang sekarang itu jadi kafe, pintu pendakian atau gerbang pendakian. Kanan kiri masih disuguhkan view lembah Ngarai. Ini bukan Ngarai, lembah yang hijau. Kayak di mana ya? Imajinasinya itu dengan suasana hutan belantara. Itu anak-anak yang ada di sana di depan, penuh dengan semangat. Kembali berjumpa dengan saya Heri Jimanto, seorang pendaki tiktokers gaya trail runner, tapi kali ini saya mendaki dengan mode konvensional karena saya akan mendaki menyusuri Pegunungan Lawu Selatan yang kurang lebih diagendakan selama 3 hari 2 malam. Ini startnya lewat pintu gerbang pendakian Jokolangan lewat Ponorejo. Jadi kurang lebih rutenya itu yang pertama start dari Wonorejo Jatioso, lalu mendaki ke puncak Jokolangan, terus istirahat di sana hari pertama. Lalu hari yang kedua kita akan turun lewat puncak Mongkrang, lalu Candi 1, Candi 2, dan berakhir di puncak Mitis. Dan di hari yang ketiga itu dari puncak Mitis ke Cemoro Wayang dan berakhir di Sekipan, Bumper Sekipan. Jadi kurang lebih medan yang dilewati sejauh ya di atas 20-an kilo lah gitu. Kalau elevasi J-nya atau total ketinggian ya pastinya di atas 2000. Mantap. Ini kalau lewat sini itu diyakini masih ada binatang macan tutulnya, maka ini dikasih keterangan dilarang berburu karena ini termasuk endemik lokal sini. Nah, ini rutenya di awal pendakian tuh kayak gini. Hutan pinus yang masih sangat asri. Oh iya, hampir lupa.
bahwa saya bersama dengan anak-anak Yopala mengawal mereka. Ini adalah anak-anak Yopala yang sedang melakukan dikjut. Setiap organisasi, terutama pecinta alam, berhak menyusun sebuah agenda untuk menempa anggotanya. Ini siapa ini? El, Saragi. Siapa ini tadi? Tukenya, Sasa, Misel, Asep. Terakhir Nabil, di depan Nabil tadi siapa? Tadi lupa ya itu. Owi. Pendakian ini dimulai tepat jam 11 siang. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025 bersama dengan anak-anak Yopala yang luar biasa menyusuri hutan dan gunung. Mantap. Sedikit mengabarkan jalurnya tidak baik-baik saja. Kendati terbuka lebar karena warga lokal masih membawa rumput dari hutan lewat ini, tapi ya ini full becek-becek licin. Akhirnya tembus juga hutan pinus dan menuju ke vegetasi yang mulai lebih variatif. Lalu di sini kopi Jokolangan mulai berbuah. Tinggal nunggu masak. Mantap. Setelah kurang lebih 30 menit melakukan pendakian ini sampai di pertigaan, cuma kita ambil yang lurus dan medan mulai menanjak. Kalau tadi didominasi medan datar, jalanan becek, sekarang medan menukik, nanjak dengan tetap mode licin, tapi tidak becek. Jalanan licin karena tanah yang berlumut. Mode ini mode menyusuri tanjakan. Masih terlihat full semangat. Wah, eksotis sih. Mantap. Masih melaporkan pendakian bersama anak-anak Yopala. Mulai start pendakian, cuaca berkabut, matahari tidak nongol sama sekali. Tapi karena ini beberapa kali diajar tanjakan, maka anak-anak beristirahat. Memang dalam setiap perjalanan itu kadang juga perlu istirahat untuk memulihkan tenaga dan semangat. Tapi mereka masih punya energi untuk terus melangkah. Oh, semangat. Targetnya 20 menit lagi. Kalau sekitaran 1 jam sampai pos 1. Tapi pas gitu. Saya serah berarti. Burung capek. Simanjuntak. Semangat. Semangat ya, ya. Menikmati kesaduan view hutan. Puncak Jokolangan full tertutup kabut tebal.
kendati kecil, ternyata jalur Jokolangan itu punya jalur naga juga. Ini menjelang sumber air. Sana lembah bawah terlihat keren luar biasa. Perjalanan kurang lebih sekitar 55 menit sampailah di bak sumber air atau tempat pengambilan air di jalur Jokolangan. Ini masih di bawah pos 1. Air langsung boleh diminum. Segar sekali karena vegetasinya masih luar biasa. Ngambil air, itu minum langsung. Bebannya kian over. Setelah ditambah air rata-rata 1 jerigen per tas ya. Lalu tasnya goyang-goyang. Cuaca di atas terdengar mulai gerimis atau hujan kabut ini ya. Mantap. Kena tanjakan lembut. Tapi gayanya ya kayak tanjakan berat. Bebannya jadi luar biasa. Logistik untuk 3 hari terutama air itu memang rasanya bikin ngap. Hujan kabut, kendati hujan kabut cukup mempengaruhi pergerakan dan pernafasan dari anak-anak Yopala. Selain hujan kemungkinan besar juga karena beban barang bawaan kan ditambah dengan air. Mantap. Di depan terlihat puncak Jokolangan tertutup kabut. Dan akhirnya sampai pos 1 tepat pukul 12 kurang 20, 1,5 jam lah sampai sini. Ini kita mau istirahat, makan siang dulu, makan perbekalan. Mode makan besar, makan gede yang orang masak dewe. Bawa bekal dewe-dewe, nasi bungkus. Ini metode mana itu Adidas KW siap dibakar gitu ya. Daripada repot masak, ini bawa nasi bungkus. Masih di pos 1 Jokolangan via Wonorejo. Jam 1:15 dari pos 1 puncak Jokolangan terlihat jelas. Ini setelah istirahat, perut kenyang, tenaga pulih, lalu akan memulai petualangan yang sesungguhnya. Sekitar 100 meter meninggalkan pos 1, lalu vegetasi masuk ke dalam hutan alami. Hutan yang masih sangat asri dan keadaan setapak masih cukup nyaman untuk dilewati. Mantap, vegetasinya menggemaskan.
ana seranggane sing nunut dokumentasi ki seranggae ra lunga-lunga to iki to. Malah ning ngarep kamerane iki lho. Mengganggu. Siregar. Ganti-ganti terus. Siregar si Manjuntak. Ah, mana Anda Saragi? Ngaku-ngaku. Masih dalam suasana rintik-rintik hujan kabut. Barisan masih rapi. Berjalan perlahan. Menikmati setiap tikungan, tanjakan, dan kelokan. Sahdu. Pol. Ya bro, medianya lo bro, belakrak. Ini yang diistilahkan dengan menggunakan ilmu celeng, membabi karena belakrak. Kembali beristirahat sambil menunggu temen yang bermasalah dengan barang bawaannya. Ayo lanjut yuk. Udah mulai bisa berjalan. Yo pala yos. Oke. Saya do ketok semangat lho. Sunyi. Padahal belum sampai pos 2. Jokolangan via Wonorejo itu vegetasinya lumayan komplit, ini melewati padang alang-alang, lalu ketemu perdu tembelian full bunga-bunga. Masih semangat anak-anak, ini menjelang sampai pos 2. Tantangannya kalau masih di bawah pos 2 itu, atau antara pos 1 ke pos 2 itu yang paling banyak tantangannya adalah perdu-perdu yang sampai menutup jalur, sehingga mau tidak mau harus dungkrung tiarap-tiarap di depan itu, atau dalam bahasa di dunia pendakian itu ilmu celeng, karena memang harus belakrak. Di depan ramai sekali karena ngantri itu. Nih, lorong panjang. Jam 3 kurang 20 seluruh peserta sampai di pos 2. Pos 2 Surupan. Kalau dihitung waktu berarti kurang lebih sekitar 1 jam 25 menit. Iki kore iki pendamping level porter. Jadi dikerjain kok. Kami pos 2 ini. Selepas pos 2 vegetasi mulai padat rapat dengan pemandangan view hutan yang terlihat masih sangat alami, dan umurnya kebanyakan sudah sekitaran ratusan tahun, melihat besarnya batang pohonnya. Lalu ini bekas event kegiatan SLU Seksrogo Lawu Ultra, yang kalau di sini itu kelihatan yang kelas 80 kilo sama 120 kalau tidak salah yang lewat sini. Dan bagaimana kabar anak-anak? Mereka tetap semangat.
kembali menikmati istirahat sejenak. Lalu di bawah jauh terdengar mulai geluduk-geluduk. Dan sebagai pendaki pada umumnya senantiasa berharap cuaca baik-baik saja. Setiap kali lewat sini dan ketemu pohon di depan itu, saya selalu terkesima. Pohonnya gede banget soalnya. Besar sekali pohonnya itu. Tinggi. Sambil istirahat dan menikmati gigitan nyamuk. Tumben ini di jalur ini banyak sekali nyamuknya. Ini masih di bawah pos 3 dan menikmati suasana hutan yang luar biasa. Sahdu. Mantap. Perjalanan makin pelan, terseok-seok, tertatih-tatih. Pelan, tapi tidak apa-apa. Selama kaki masih mau melangkah, maka jarak sejauh apapun itu pasti akan terselesaikan. Menjadi tidak masuk akal ketika masih bertenaga, langkah kakinya lebar, tapi sudah tidak mau melangkah. Pasti jarak sedekat apapun tidak akan tercapai. Kembali lagi melangkah, pelan-pelan, gerumbut. Sambil cerita-cerita gitu loh, biar perjalanannya itu kelihatan bahagia. Diam semua. Udah diam, nggak ada senyum, mukanya ketekuk semua ini. Bagaimana si Manjuntak? Mantap, Pak. Mantap. Kayaknya masih bertahan kayaknya. Sudah hilang kata-kata ya. Piye gedange wi? Goreng wae. Dan goreng ya. Tadi yang kayaknya itu bawa tas saya, isinya 2 sisir pisang sama 5 liter air. Karirnya kayaknya saya yang bawa. Ini pendamping mode porter ini tasnya anak-anak saya bawa, tapi tasnya ini kelihatannya tinggi, tapi muatannya beratnya itu hampir sama dengan punya saya yang kelihatan kecil karena 25 liter tadi. Masih terus berjuang menyemangati diri, dan akhirnya di depan mata terlihat plakat bertuliskan pos 3. Kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam pas antara pos 2 ke pos 3. Sedikit informasi bahwa sekarang di pos 3 Jokolangan via Wonorejo itu ada sumber air. Jadi ini tadi semacam kekeliruan karena di bawah tidak dikasih tahu kalau di sini itu ada airnya sudah bisa mengalir. Dulu pernah ngalir lalu beberapa tahun itu macet, 3 tahun itu macet enggak karena rusak di atas. Sekarang ngalir lagi. Kita repot-repot bawa air dari di bawah pos 1, ternyata di sini lancar jaya sentosa airnya. Tidak apa-apa, buat pengalaman. Selepas pos 3, vegetasi dan nuansa hutan lumutnya betul-betul rasa mantap, keren, sahdu. Tak dapat dipungkiri bahwa raga tenaga yang habis. Selepas istirahat di pos 3 kurang lebih 20 menit, lalu kembali berjalan dan belum ada
3 menit kakinya mendadak kram. Ya, ini harus disikapi dengan bijak ya, pelan-pelan. Di bawah geluduknya mantap. Suasana hutannya keren. Halang rintangnya sahdu, menantang. Tapaknya lumayan jelas, terbuka, berarti dibandingkan dengan setahun yang lalu itu sudah lebih banyak yang lewat. Jalur makin ramai, Puncak Jokolangan makin populer. Selepas pos 3 itu memang suasananya hutan banget, hutan tropis atau hutan lumut, mantap. Rasanya agak gelap-gelap. Ini lumayan, tadi sempat gerimis, kabut, lalu sampai di sini reda. Lalu 2 kali pendakian terakhir atau 2 tahun berturut-turut dalam rangka kegiatan dikjut semacam ini tuh full hujan badai. Kalau ini hari pertama lumayan cerah. Lalu kalau medan selepas pos 3 itu jangan berharap ketemu landai. Itu akan dominan menanjak karena elevasinya kalau menurut aplikasi itu di pos 3 baru 1.800, sedangkan puncaknya itu 2.300, berarti masih ada sekitar 500-an. Padahal itu hanya melewati 1 pos 4. Mantap. Nyaris. Ternyata sepatu boot tidak cocok untuk kayu. Licin. Suasananya hutan banget. Lalu kelihayan lihat pohon kayak gini. Di atas itu full anggrek, anggrek hutan. Keren. Mantap. Mumpung masih bisa mengabadikan gambar karena ini jam 5 tapi suasananya sudah kelihatan gelap banget dan masih terlihat nanjak. Kaki anak-anak sudah mulai bergetar, udah kemeng semua itu kakinya. Nah, medan pos 3 ke pos 4 yang paling berat itu kalau sudah ketemu gerbang ini. Ini mulai menanjak ke wajem, tidak berhenti, kurang lebih ya sekitar mungkin 50-an meter ada. Manjak terus ini. Nah, medannya kayak gini nih. Terus manjak sana ya. Suasana makin sahdu karena gelap mulai menghampiri. Ini sekitar 5:30 dan cuacanya memang mantap, luar biasa. Melewati hutan dengan vegetasi yang masih cukup rapat dan rimbun. Keren. Malam mulai menjelma, maka kadar oksigen kian tipis. Tanjakan masih terus tiada henti-hentinya. Ini
peserta mulai megap-megap. Jalan 2 langkah, istirahat cukup lama. Setelah diperjuangkan kurang lebih 1,5 jam, sampailah di pos 4. Ini jam 6:05. Ini pohon ikonik Pandian sekarang tumbang. Malah ada tulisannya Jokolangan, padahal dulu nih pos 4 Pandian. Itu tumbang bocah-bocah. Selepas pos 4 kita tetap lanjutkan perjalanan karena cuaca tidak hujan, dan di sana tadi itu tempat campnya ada pohon tumbang dan banyak sekali merutu. Ini coba kita tembuskan ke puncak. Kalau menit ya bisa lebih lama, ora ketok. Pas istirahat bocah-bocah. Ini dapat 2/3 antara pos 4 sampai puncak. Dalam cuaca yang berkabut, jam 8:04 akhirnya sampai di puncak Jokolangan dengan ketinggian 2300 mdpl. Nah, itu anak-anak ada di sana, ini kabutnya luar biasa tebal sudah. Kita akan segera mendirikan tenda lalu masak, ganti baju dan istirahat. Karena mau bikin api unggun, tapi karena tadi habis hujan kelihatannya tidak bisa nyala. Ini peserta perempuan sana yang laki-laki tenda. Saya sebagai pendamping tak tidur dalam tenda sendirian sambil bikin wedang-wedang. Mantap. Sayang HP-nya tidak mampu mengabadikan keindahan dari semesta. Di sana gagah Gunung Lawu, lalu di bawah itu lautan awan yang luar biasa ciamiknya. Ini di plakat Jokolangan, sedangkan di atas rembulan purnama, cantik luar biasa, keren, asli sangat keren.